Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahratun Nupus dari kelompok 2 yang beranggota Antung Nur Asia, Muhammad Nasir, Ahmad Fauji. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ragam Bahasa. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional serta bahasa negara bangsa Indonesia. Bahasa ini sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh. Akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, tidak hanya pelajar dan mahasiswa saja, tetapi juga semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa ini. Dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut ragam bahasa. Di sini ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. A. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah tulisan ini adalah sebagai berikut. Apakah yang dimaksud dengan ragam bahasa? 2. Apakah penyebab terjadinya ragam bahasa? 3. Apakah sejakah jenis-jenis ragam bahasa? Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara, medium pembicara. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Bahasa yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dan situasi dan tujuan berbahasa. Dalam pengertian ini, ragam bahasa dan dialek yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakaian, wilayah, peraturan. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan-perubahan. Itu berupa variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu dan cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut ragam standar. B. Ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan ini merupakan variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluan. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. 1. Faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. 2. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan, adat istiadat, dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. 3. Faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki daratan yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar, disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil.
Selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman. Di samping perbedaan cara penyampaian atau logat bahasa. Melanjutkan materi dari teman saya bagian C. Jenis ragam bahasa. A. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan. B. Pada posisi awal nama-nama kota seperti Bandung, Banyuwangi, dan realisasi pelafalan kata seperti pendidikan, tabrakan, kenaian, gerakan. Logat daerah yang paling kentra yakni dari segi kata bunyinya. Logat Indonesia yang dilafalkan oleh orang Tapanuli dapat dikenali misalnya karena tekanan kata yang amat jelas. Logat Indonesia orang Bali dan Jawa yakni pada pelafalan bunyi T dan D-nya. Ciri-ciri khasnya meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa, membangun aksen yang berbeda-beda. 2. Ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halonisa asing, seperti contoh dalam tabel berikut. 3. Ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam resmi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara terlengkap. 3. Menggunakan kata ganti resmi. 4. Menggunakan kata baku. 5. Menggunakan EYD. 6. Menghindari unsur kedaerahan. 4. Ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi. Kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. B. Ragam bahasa dapat dilihat dari cara berkomunikasi. Macam-macam ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 3, yaitu seperti bawah ini. 1. Ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendah suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. 2. Ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. 2. Ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara
dan bahasa teknis keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan, teknologi, kedokteran, dan keagamaan. 3. Ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini termasuk media massa audio atau radio, audio visual atau televisi, dan multimedia atau internet. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk oleh spesifikasi materi yang disampaikannya. Ragam khusus jurnalistik termasuk ragam bahasa yang ringkas. 4. Ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pemikiran, fantasi, dan lukisan angan-angan. Penghayalan lahir dan batin, peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Dalam hal ini istimewa karena kekuatan efeknya pada pendengar, pembaca, dan istimewa cara penuturannya. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian, di samping sebagai alat komunikasi untuk memperbesar efek penuturan dikerahkan segala kemampuan yang ada pada bahasa. Arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan, suara, panjang pendek suara, persesuaian bunyi kata, sajak, asonasi, posisi kata, ulangan kata atau kalimat di mana perlu dikerahkan untuk mempertinggi efek. Dalam strukturnya, hal ini disebabkan hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Namun terkadang sangat sulit menggunakan kalimat yang pendek dalam bahasa hukum karena dalam bahasa hukum kejelasan norma-norma dan aturan terkadang membutuhkan penjelasan yang panjang lebar, jelas kriterianya, keadaan, serta situasi yang dimaksud. Bab 3. Penutup. 1. Simpulan. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tertulis. Dalam hal ini penggunaan ragam lisan lebih baik karena seorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan daripada menggunakan tulisan. Dilihat dari cara penuturan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Dilihat dari topik pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.